anak kecil sekarang tuh banyak banget yang nikah gitu loh. Karena aku bahkan nggak tahu ya ini lewat di FYP kalian atau enggak, tapi di FYP aku tuh kayak umur sampai tahun 2010 tuh tiba-tiba udah punya anak Iya gitu kan. kah? Iya, Seriously? iya, 2010? iya. Berapa tahun sekarang? 14. Serius? Iya. 2010, 2008 tuh udah pada punya anak. Aku kayak mikir, Ih gila. gila Aku gitu. yang 94. Aku aja masih bingung gitu kan, Ya. maksudnya kayak masih banyak banget pertimbangannya gitu kan. Seni menyakiti diri sendiri adalah berharap kepada orang lain. Ini harus diungkit berapa kali nih di Iya, podcast. betul. Dan itu nggak akan aku ulangin lagi. Mas Febian sendiri juga itu nggak sih waktu di umur-umur segitu itu pernah nggak sih kepikiran kayak, aduh orang-orang sekitarku udah pada nikah nih gitu, aku kok belum ya gitu. Even sampai sekarang sih kayaknya. Tapi kepikiran kayak gitu atau kayak ya udah cuek aja gitu. Aku bukan lebih cuek sih, karena dari orang tua sendiri juga aku ngerasa nggak ada tekanan sama sekali. Itu yang aku pikirkan gimana aku bisa apa namanya ya, bisa stay dengan perekonomian yang stabil dan benar-benar siap dan mapan gitu. Baru mikir ke jenjang selanjutnya. Iya. Udah ini udah mikir, Chef. Ya karena udah stabil kan ibaratnya kan waktu itu, Alhamdulillah. ya Ya kan waktu itu. kan umur 20-an kan sekarang udah Umur-umur itu ya lagi error-errornya lah, maksudnya lagi berjuang ya aku harus mikirin kayak gitu. Ya agak sedikit susah sih. Iya, berarti waktu itu mungkin lebih mikirnya kayak, aduh kok orang-orang udah pada punya aset ya, udah punya Iya. Aku rumah lebih gitu kayak kan, gitu. ya kan, Heeh. gaji udah berapa digit gitu-gitu kan, pasti Nah, mikirnya kayak gitu kan. iya. Aku lebih apa namanya, lebih asik main sama Eldin yang kemarin. Sekarang udah mulai serius hidupnya. Iya. Oke, alhamdulillah. Jadi emang, Harus dipaksa serius. ya karena emang umurnya udah segitu kan. Semua nggak terpatok umur sih sebenarnya. Ya kita nggak tahu kan Iya kapan sih, ya kan. benar. Ya kayak di luar negeri aja nikah juga nggak harus umur segitu Iya, kan, betul. benar. Makanya aku juga Ini ngomong-ngomong kamu bahas soal nikah terus, kamu baru lulus habis itu mau habis wisuda langsung married. enggak. Ya kalau misalnya aku ketemu yang yang mapan kayak Raya, bertanggung jawab, sabar, sesuai gitu kan, ya kenapa enggak gitu kan. Iya, Cuman ini kriteria Sevina itu kayak avatar ya. Jadi harus menguasai apapun gitu. enggak, semua orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Betul Lebih sekali. tepatnya sih kriteria aku adalah kekurangannya yang bisa aku terima. Oh. Biasanya gitu itu yang reveal dia sendiri. Yang kekurangannya bisa aku terima gitu kan, karena semua orang tuh punya kekurangan Mas, tapi nggak semua orang kekurangannya bisa aku terima. Very demure. Tapi aku ngelihat kamu orang yang sedikit banyak perfeksionis sih untuk pasangan sih, kayak aku ngelihatnya harus bukan harus sih, kamu ada kriteria ini kayak gitu ya. Maksudnya ya sedikit banyak salah satu cewek yang aku lihat punya apa ya, perfeksionis untuk segi pasangan itu. Tapi sebenarnya kalau di garis besarin kriteria aku adalah cowok yang bertanggung jawab ke aku, ke anakku dan ke keluarganya nanti, ke keluarga kita ibaratnya gitu. Iya. Jadi kayak karena kalau dibilang cowok baik itu relatif, ya kan? Iya, baik banyak. Iya kan? Dibilang ganteng juga ganteng, Relatif. apapun itu juga relatif, ya kan? Relatif. Dibilang kaya, percuma dia kaya kalau nggak bertanggung jawab ke kita. Iya. Kayaknya dihambur-hamburkan buat orang lain atau buat apapun itu kan percuma, Betul. ya kan? Jadi aku lebih ke bertanggung jawab gitu, Dan attitude-nya bagus, nggak kasar. Iya kan, bertanggung jawab ke aku kan berarti harus menjaga gitu-gitu kan Mas, bertanggung jawab itu. Ya itu kan karakter. Iya, lainnya bertanggung jawab ke aku dan ke anakku gitu kan. Jadi ya itu sih lebih tepatnya, yang nggak kasar itu tadi, karena aku paling benci sih sama orang kasar. Iya, maksudnya fleksibel itu sangat besar. Iya, bertanggung jawab iya itu. sih. Makanya kalau dibilang harus ganteng enggak gitu, harus. Nah ini aku pernah nih sih, gitu. nyoba vote ya kan. Aku punya temen juga yang itu lumayan ganteng dari semua circle kita. Itu dari semua circle kita nih. Karena aku bilang ganteng itu relatif karena itu. Nah dari semua circle kita kumpulin nih beberapa cewek, ada 10 cewek nih yang teman kita juga gitu. Dari ini berapa sih nilainya gitu. Nggak semua milih dia ganteng gitu. Karena ganteng itu relatif. Karena ada orang yang
gantengnya orang Jawa ini seneng nih. Ya, kayak gitu Benar, kan. iya ada. Wong Jawa pol ya Heeh, kan. Terus benar. ada lagi yang dia itu harus kayak model Chinese, mata sipit dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oh, mataku tak sipit-sipitin enggak bisa. Males Nah, banget. kayak gitu. Terus ada lagi yang memang kayak bule-bulean, Iya, brewok dan lain sebagainya. benar. Ya memang selera orang masing-masing. Benar Nah, banget kalau banget. misalkan patokan kita ganteng, sampai usia berapa sih dia bisa ganteng? Iya. Ya kan? Mhm. Sampai usia berapa sih bisa ganteng? Mhm. Kecuali Ariel ya. Ariel masih. Iya lagi, Iya, dia mau sampai karismanya umur masih dapat ya. berapapun masih ganteng. Iya. Iya, Leonardo DiCaprio juga sih, Ya, masih beberapa lumayan. beberapa. Oh ya, Ya. ya meskipun nggak seganteng dulu gitu kan. Fabian juga termasuk. Mual, Aduh. People mual choice ya, people banget. choice ya. Ya, semuanya itu relatif guys gitu lah Ya, intinya. relatif. Jadi Kayak pilihlah pasangan yang sesuai, bener-bener bisa bisa sesuai dengan kamu. Yang apapun yang menjadi apa ya? Menurutku apapun yang di kamu itu bisa diterima dia. Misalkan manjamu bisa bukan bukan harus diminta dewasa, tapi ya itu tetap lucu gitu. dijadiin yang ih gemes. Nah, kayak gitu. Kamu diterima sama dia dan kamu bisa menerima dia. Hmm, Oh my god. sesi curhatnya Sevina dari tadi sebenarnya. Enggak. Aku dari kemarin tuh kan aku lagi menghibur diri tuh dengan nonton drakor ya. Dan kebetulan tuh drakor yang aku tonton itu kan Gimana? romance komedi gitu kan. Iya, iya, iya. Aku jadi pengen punya pacar gara-gara nonton itu. Tapi setelah sadar lagi di kehidupan kehidupan Memilih kamu nyata, ya pada kehidupan saat kamu nyata, memilih cowok ya kan, belum iya, ada yang benar. gak ada yang seperti di drakor gitu. Akhirnya mengurungkan niat lagi gitu kan. Jadi kayak Jangan bayangin ada kalimat di drakor tuh gini yang gimana bilang, gimana gimana. kamu cukup menghabiskan waktumu buat aku, biar aku yang menghabiskan uangku. Oh, Oh my バレました。 god. Very demure, very cutesy. aku juga pernah ditanya nih. Untuk sekarang kan beberapa sedikit sikapku udah berubah nih, ya kan? Nggak kayak kemarin kan udah ganti nih ya. Iya. Udah ganti versi nih. Mau tak kasih tahu sesuatu rahasia gak mas? Apa itu? Misal nih kita mau apa namanya, mau ada misalnya kayak Mas Febian moodnya agak jelek nih gitu, Iya, kan iya. ketahuan Iya, kan, iya. entah di grup, entah di real life gitu kan, entah di studio ketahuan. Japo, aku sama anak-anak kayak gitu kita panggilin. Namanya disebut loh sampean loh. Iya, kelupaan. Bisa ditip ya nanti ya. Kita panggilin ceweknya aja po gitu. Kayaknya karena Mas Febian kalau ada pawangnya itu, moodnya langsung sampai ada yang tanya tuh langsung gini. Hello Kitty gitu. Hello Kitty aja. Terus aku pernah ditanya juga sesempurna apa dia sampai bisa berubah. Sebenarnya bukan itu sih, kayak aku bukan ngelihat dari sesempurnaan dia, tapi aku nggak bisa sempurna tanpa dia. Ya itu tadi kan, yang kekurangannya bisa Mas Febian terima. Nah itu aku nggak bisa sesempurna itu kalau tanpa dia gitu. Tahu gak sih yang kayak aspal ya kan, Iya. aspal kalau kok aspal apa misalnya kayak kotak nih ya kan udah hampir penuh gitu, kalau nggak ada isinya itu ya percuma kan. Iya betul Itu kalau Mas Febian tanpa dia. Ini bukan karena ada dia. Apa aku ngerasain kayak gitu. Aku pun juga sejauh ini baru ini ngerasain kayak gitu, Chef. Yang dimana aku itu kayak ngerasa apa ya, susahku, terus apapun seribetnya hidupku di apapun kerjaan dan lain sebagainya, dia datang itu kayak semua itu kayak hening, udah selesai gitu. Itu kalau aku sendiri itu wah seberantakan itu aku gitu. Iya, aku sama anak-anak juga ngerasa itu. Makanya tiap Mas Febian kayak moodnya lagi jelek, lagi kacau gitu, kita teleponin dia aja, po, kamu punya nomornya kan? Iya, aku juga punya nomornya kok, ya, chat dia aja po gitu. Apalagi sekarang dia udah kerja kan, makin jarang ketemu, makin aduh gitu kan. Makin nggak bisa dipanggil sewaktu-waktu. Makanya kalau Seberantakan itu aku gila. iya, makanya butuh pawang. Iya, dulu kan masih ada yang diajak sharing kayak Eldin, ya kan. Sedikit banyak keluh kesahku apa yang di kantor, terus kemudian apa yang di kerjaan lah, intinya semua yang ada di kehidupanku aku cerita sama dia. Ya cuma dia kan yang di apa namanya, yang tinggal sama aku kan dulu ya, aku ngobrol sama dia itu. Sekarang aku bingung ngobrol sama siapa gitu kan. Ya adanya dia itu kayak udah tenang gitu. Kalau dulu sama Eldin kan aku juga sebatas teman gitu. Kalau sekarang kan ibarat kayak misalkan aku mau cerita gitu, cerita ya sama pasangan hidup, jadi kayak wis lepas tak ceritain semuanya. Aku tuh gini, aku kesel sama ini kayak gini. Udah semuanya. Dan dia tenang. Apalagi cerita sama yang sekarang plus dapat puk-puk ya, Ah. gitu. Dapat lebih.
Gak usah dibahas deh. Bahaya ini. Bahaya nih. Nyokapnya dia suka nonton soalnya. Sosial media banget soalnya. Oke. Keren Udah. ya, Keren, gaul ya, keren, keren. Gaul, gaul, gaul. gaul. Bahkan IG aja komen lah. Aku kadang matiin deh komennya. Malah dibongkar sendiri. Itu seru, 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 Iya, seru. iya. Tapi ini juga jujur ya. Ini jadi ajang curhat kita berdua loh lama-lama ya kalau Nggak dipikir. apa-apa. Karena ajang curhat itu ternyata trading malah. Iya, Kok bisa ya? nggak tahu ya. Kayak aku ini juga termasuk jomblo terlama aku tau Mas. Bukan karena aku gamon atau karena Kalian nggak usah apa. berekspektasi terlalu jauh ya. Jomblo terlamanya Sevina itu bukan tahunan, 2 tahunan, 10 tahun, 1 Masehi, enggak guys. Enggak, tolong jangan ekspektasi sejauh itu. Ya kan? Ini cuma 2 bulan, 3 bulan ya. 3 Ngawur. bulan, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, Sev. 3 bulan. 5 Oh, 5. hampir 6 guys. 5 hampir 6 itu tapi menjalani hubungan HTS sama saya. Sumpah enggak guys. Aku bilang jomblo terlama tuh karena ya emang Kamu enggak chatan sama cowok siapapun? ya chatan of Oh, kan? course. Bukan Maksudnya maksudnya. gini loh Mas, HTS itu kan ketika kamu Masih HTS ada itu hati ya? HTS itu kalau emang sama-sama suka tapi nggak Betul, mau ada betul, hubungan. betul. Kalau Iya, iya. PDKT kan nggak dihitung kan. Betul, betul, betul. Masa PDKT tiba-tiba hilang gitu kan? Enggak gitu kan. Kalau pernah deket sama orang pernah, cuman ya itu nggak cocok Kak. Aku bukan gamon atau apa sih enggak, tapi lebih kayak ke apa ya? Makin sadar aja. Jadi aku pernah hancur. Aku pernah suka sama sayang banget, cinta banget sama orang kayak Ini yang di podcast kita sebelumnya. pernah sampai segitunya ya kan. Terus habis Betul, itu betul. dihancurinnya sih lebih bukan karena dia berbuat salah aku atau apa, enggak sih, tapi kayak ya emang mungkin belum cocok aja gitu kan. Betul, betul, betul. Terus habis itu coba lagi buka hati gitu kan, Hmm. menenangkan diri, terus buka hati lagi, memperbaiki diri, buka hati lagi, Iya. dihancurin juga gitu kan. Ah, Ya meskipun nggak sehancur yang sebelumnya gitu kan, Oke. tapi akhirnya aku mikir kalau aku kayaknya cowok sekarang gitu-gitu aja deh gitu kan. Maksudnya kalau aku punya hubungan di umur yang sekarang tuh pasti gitu-gitu aja siklusnya. Jatuh cinta terus abis itu udah bosen ditinggalin gitu-gitu, kayak Betul, hancur gitu-gitu aja, daripada aku buang waktu buat hal kayak gitu ya kan. Buang waktu, buang uang, buang Buang tenaga tenaga. gitu kan. Mending aku memantaskan diri supaya dapat yang lebih baik lagi. Betul. Jadi kayak Betul, betul, betul. ya udah mending gitu aja daripada kayak gitu. Karena aku pikir cowok-cowok sekarang tuh susah gitu loh guys, susah cari cowok bener di zaman sekarang itu susah gitu loh. Bukan nggak ada ya, tapi susah gitu. Jadi kayak Belum tepat aja. daya. Semuanya kalau udah seporsi satu tepat itu ya mau gimana pun dia ya itu tepat. Udah Iya. gitu. Tepat buat keduanya ya. Karena Nah, aku betul, pernah betul. ngerasain tepat tapi ternyata yang satunya nggak tepat. Iya sih, iya lagi. Ya kan, tepat Iya lagi. harus buat keduanya Iya. gitu. Kalau kita doang yang ngerasain tepat percuma. Iya. Karena yang sana akan pergi gitu Iya. kan. Kalau dua-duanya ngerasa tepat dia akan bertahan mau apapun keadaannya kan, ibaratnya Iya. kayak gitu. Kayaknya banyak deh dari apa namanya viewer kita yang kayak gitu. Yang Tepat ngerasain untuk dia. tepat untuk Jadi dia. cinta sebelah tangan. Iya. Bertepuk sebelah tangan. Padahal udah pacaran tapi tetap bertepuk sebelah tangan. Iya, memang semua yang dipaksakan itu tidak akan baik. Bener. Udah. Menurut kita baik, udah. Ini adalah yang terbaik buat kita. Itu. Tapi dia ngerasa kita bukan terbaik buat dia. Iya, Gimana? buat apa ya Ya, kan? buat apa? Nggak ada kelanjutannya. Iya, itu lebih baik di-cut dan kita sakit di situ. Dan kita mencoba untuk memperbaiki diri. Daripada di hubungan yang kayak kita diperlakukan dengan terpaksa. Maksudnya kayak Iya. dia baik ke kita karena terpaksa. Iya, karena gitu ada kan. nggak enak dan lain sebagainya. Ujung-ujung kalau menikah juga nggak akan baik itu, Chef. Bahkan tahu gak sih Mas, di Korea itu, di Korea Iya. Selatan ya. Itu sampai ada sayembara yang bilang kalau sampai ada pasangan yang menikah, yang pacaran sampai menikah, itu bakal dikasih uang sama pemerintah. Oh iya kah? Iya. Serius, Karena sesusah itu buat menikah dari hubungan pacaran. Pindah ke Korea bentar. Kan harus jadi warga negara sana juga. Jangan dong. Aku cinta Indonesia kok. Walah, kalau gini aja cinta. Jilat banget. Karena sesusah itu tau Mas emang zaman Iya, betul, sekarang betul, gitu, ya. zaman sekarang. Tapi kalau di Indonesia mah gampang banget Mas. Iya sih, Kasian banyak. anak-anak kecil sekarang tuh banyak banget yang menikah gitu loh. Karena aku bahkan nggak tahu ya ini lewat di FYP kalian atau enggak, tapi di FYP aku tuh kayak umur sampai tahun 2010 tuh tiba-tiba udah punya anak. Iya gitu kan. kah? Iya. Seriously? Iya. 2010? Iya. Berapa tahun 14. sekarang? Serius? Iya. 2010 2008 tuh udah pada punya anak. Aku kayak mikir, Gila. gila Aku gitu. yang 94. Aku aja masih
Aku aja masih bingung gitu kan, Iya, maksudnya kayak masih banyak banget pertimbangannya gitu kan, udah udah lah. punya anak gitu kan. Ya semua kan nasibnya sendiri-sendiri, Sep. Nah Jodoh ya ada yang makanya kalau deket. di Indonesia gampang Ya mungkin sih, kalau karena iya kan sih. di Korea tuh orang menikah rata-rata umur 3 bulan ke atas juga mas. Iya, Jadi ya mungkin sesusah itu kali ya. ya bisa jadi sih. Iya makanya kalau di Indonesia Mm-mm. sih banyak yang menang. Dapat semua nanti. Rugi dong. Atau enggak diakalin sama mereka nikah terus itu cerai. Jangan dong, jangan. Jangan, pernikahan Pernikahan itu bukan untuk sakral ya, coba-coba benar ya. sakral. Kalau gagal kemudian apa namanya memang tidak bisa untuk dipertahankan nggak apa-apa, memang ya kan Hmm, sudah dipertahankan sejauh itu. Cuman kalau misalkan dibuat coba-coba ya jangan dong benar gitu. jangan. Apalagi cuman karena nafsu ya, karena Hmm, pengen berbuat lebih gitu aja gitu jangan. pengen Karena berbuat lebih apa nih? Ah, ya namanya anak-anak puber gitu oh iya kan. sih. Anak puber. Yang penasaran ini itu gitu kan. Iya. Nah, Aduh. pengen coba-coba gitu kan. Iya. Untung operator kita bukan Eldin. Disaut sama dia ini. Kalau nggak dia udah senyum-senyum sendiri. Oh, aduh. Iya, seru. Betul, Oke betul, ya, betul. apa sih pesan kesan pesan kesan kesan Mas Febian selama umur 25 yang pelajaran terbesar selama Mas Febian di umur 20-an kemarin gitu Ah, kan. Entah di bawah 25 tahun, entah di atas 25 tahun itu. Apa yang pelajaran terbesar yang mau disampaikan ke sobat-sobat relung hati, siapa tahu bisa jadi pembelajaran buat pelajaran mereka juga. terbesar. Ya, mungkin ini sih. Kalau aku banyak. Tapi Hmm. ada satu hal, seni menyakiti diri sendiri adalah berharap kepada orang lain. Ah, ini guys diungkit berapa kali nih di Iya, podcast. betul. Dan itu nggak akan aku ulangin lagi. Oke. Udah, itu aja. Aku nggak akan pernah memaksakan apa yang menurut orang lain itu tidak suka dan aku paksa suka. Itu aja. Hmm. Itu terus kemudian berhenti untuk berharap gimana orang bisa menghargai kita, terus membuat kita apresiasi dan lain semua gini. Mereka akan approve atau mereka akan memberikan achievement atau Hmm. apapun ya, semua orang itu jika mereka memiliki bukti dan mereka bisa melihat. Ya Mhm. kita tinggal buktikan aja. Nggak perlu kita banyak bicara untuk kita ngomong ke orang lain bahwasanya kita baik atau kita buruk atau apapun ya. Intinya tidak perlu pengakuan orang lain untuk kita menjadi seseorang yang mereka bisa lihat baik gitu loh. Hmm. Intinya apa yang kita bisa lakuin, kita lakuin. Kalau menurut mereka salah tapi kita lihat itu jalan kita untuk menuju yang benar, ya semua kan proses. Udah Mhm. itu aja gitu. Oke. Kalau dari aku sih ini sih. Aku tuh sering juga guys kalau 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 kalian bilang aku nggak pernah insecure atau kalian berpikir aku nggak pernah insecure, aku tuh sering insecure. Tapi insecureku tuh gini. Aku selalu kalau ngeliat orang lain aku pasti insecure. Eh, Maksudnya ngeliat teman-teman seumuranku gitu-gitu kan. apa Ih, yang udah menikah atau gimana gitu? kalau menikah aku nggak itu sih Enggak kan? Mas, nggak yang Enggak. seiri itu sih. Aku Iya, lebih ke iri kalau mereka udah di finansialnya udah lebih ketata. nggak mungkin dong di umuranku udah seketata itu sebenarnya lah kalau dipikir. Oh iya ya, ya. Tapi Biasanya ketata maksudnya 25-an lah. iya maksudnya tuh Mm-mm. udah lebih oke lah dibanding aku gitu loh. Ah ya. Itu sih terus Aku kayak pernah di fase itu. iya Aku pernah di kan fase itu. pasti dong of course. Iya. Aku juga apa iri insecure juga kok, bukan insecure mungkin lebih ke iri ya, Hmm. tapi bukan iri yang sampai pengen ngerebut atau pengen apa gitu enggak Iya. sih, tapi Lebih iri memacu diri sendiri eh, dan juga memacu diri untuk sendiri dan dan semangat. question sih, lebih ke Nah, question sih gitu kayak sama evaluasi orang-orang diri yang ya. ya benar, Eh, orang-orang yang udah ketemu sama pasangan yang tepat eh, kayak kok bisa gitu ketemu orang yang tepat iya, gitu jadi loh. memang pasangan itu sepower itu Bener. untuk eh, apa namanya energi kita. Aku nggak tahu buat orang lain tapi buat aku itu lumayan memotivasi sih mas, karena menurutku kalau gini-gini sih kalau aku punya pasangan ya gitu, terus apalagi pasanganku juga kerja gitu kan, maksudnya Hmm, punya kesibukan gitu ya, terus iya kalau betul. misalnya aku nggak ngapa-ngapain tuh aku kayak kok aku nggak ngapa-ngapain ya gitu. Ya. Kalau dulu sih mungkin aku sempet ada di fase yang oh ya udah gitu kan, tapi sekarang Hmm, sekarang mungkin karena umurku udah segini juga ya, aku pengen, hmm, maksudnya udah bertambah setahun juga kan ibaratnya, aku pengen yang lebih oke gitu, aku pengen maksudnya aku juga jadi lebih baik gitu loh, jadi ya iya. itu sih kok bisa ya ketemu pasangan yang tepat, kok bisa ya karirnya udah ini, itu sih yang aku bikin iri. Tapi kalau dipikir lagi buat apa aku insecure se-insecure itu, maksudnya se-insecure itu karena kalau dipikir aku udah ada kemajuan dari aku yang kemarin gitu. Mungkin Yap. aku yang kemarin nganggur, aku yang kemarin cuman kuliah Iya. aja, atau aku yang kemarin gini gitu. Aku sekarang udah lebih oke gitu kan. Aku yang kemarin mungkin childish, tapi aku yang sekarang udah lebih dewasa meskipun belum sedewasa itu gitu kan. Ibaratnya Nah, selalu ada kemajuan gitu loh. Tapi ya
itu. Jadi nggak perlu terlalu insecure ya guys ya teman-teman, nggak perlu terlalu insecure karena semua orang tuh punya timingnya masing-masing. Ya, semua proses ada di apa kehidupan masing-masing itu beda gitu loh. Ada yang long time, ada yang short time gitu kan. Bener. Terus kayak aku juga kadang iri ngeliat orang tuh kayak ih temennya kok bisa banyak ya gitu. Nah, Ini paling berasa kalau misalnya lagi kayak kumpul gitu ya. enggak, bukan itu Apa? aja. Kayak lagi sempro. Maksudnya kayak Oh ya ya. lagi sidang gitu di kuliahku atau lagi ulang Iya tahun atau ya lagi ya. apa gitu. Yang datang kok banyak ya ke tempat dia gitu atau yang ngucapin dia kok banyak ya gitu kan Oh anak ya. zaman sekarang kan kalau ngucapin sesuatu kan dibuat Oh ya ya SG ya ya, betul kan betul gitu betul. kan. Dia kadang mikir kayak kok banyak ya yang ngucapin dia, yang di repost dia kok banyak ya gitu. Iya. Kok aku gak ada gitu loh gitu ibaratnya kayak gitu. Atau kadang di kampus, aku sekarang sih di kampus yang aku rasain, Iya. aku di kampus tuh kayak orang hilang sekarang karena aku kepencar sama teman-teman deketku. Oh iya iya Jadi iya. Iya di kelas titik-titik akhir kan kayak gitu memang. iya Kayak kita dulu kepencar. SMA kan kayak juga kayak gitu. Udah sibuk ngurusi senam PTN sendiri-sendiri kan. Kalau Iya dulu SMA ya benar. sama-sama. Lah Pasti ya, ada di fase itu. ya kan benar Hmm. ya. Oke. Kalau temennya banyak sih enggak pasti kan kayak gabung sini gabung sana gabung sini ya. Aku mungkin ada lah beberapa teman yang kayak gabung sana. Tapi kan nggak setiap hari gitu. Kadang kayak Betul betul. kayak orang hilang gitu di kampus tuh nggak punya temen tengok kanan kiri gitu kan kayak orang Iya. hilang gitu ya. Banyak lah yang bikin insecure pasti karir, teman, pasangan itu Hmm. yang paling sering aset gitu kan ya. Itu yang paling bikin insecure sih mungkin kalau di Ya. umur-umur segini ya. Ya itu aku juga pernah di fase itu yang dulu Hmm. aku ngelihat kayak teman-temanku udah sukses di usahanya masing-masing dan lain sebagainya atau pekerjaannya masing-masing gajinya udah sekian, dia Hmm. bisa ngirim rumah, ih kamu bisa ngirim ibumu. Aku paling iri itu bukan aku bisa membeli sesuatu, tapi bisa mengirim apa uang ke orang tua itu jauh lebih besar gitu. Oh. Jadi aku itu untung ya circleku kayak gitu. Jadi circleku itu bukan pamer-pameran aset yang dimana aku udah punya ini, ya ada yang kayak gitu. Cuman lebih ngasih ke orang tua. Aku udah transfer orang tua segini gitu. Ya dia nggak nunjukin, tapi kayak dia tuh aku transfer ibuku dulu segini. Dan aku pengen nerapin di mana kalau aku udah sukses, itu tujuanku Chef. Itu tujuanku sampai dengan di titik sekarang. Ya apa caranya aku bisa mesejahterakan keluargaku yang di rumah, orang tuaku, adikku kayak gitu itu pengen ya apa caranya aku jadi kakak itu yang aku bisa ngasih lebih gitu, gitu. Relate sih. Aku juga sekarang tuh udah di fase ya, di fase Heeh. yang kayak ih pengen beliin bunda ini deh, pengen beliin Nah itu, bunda HP deh, pengen beliin bunda kulkas deh, pengen mmm, beliin ini gitu. Maksudnya mmm. padahal masih ada barangnya, tapi kayak pengen bundaku tuh juga upgrade gitu, nggak cuman Nah aku yang upgrade gitu betul, kan, ibaratnya kayak gitu. dan aku pernah denger di salah satu temanku juga entrepreneur muda juga, dia Hmm. itu bilang, "Kamu dikatakan sukses itu kalau kamu sudah tidak memikirkan hidupmu sendiri. Jadi Oh. kamu udah bisa memikirkan hidup orang lain." Bahkan rezeki yang kamu masuk di kamu itu nggak hanya melulu tentang diri kamu sendiri, tentang barang yang kamu beli, tapi tentang kebutuhan orang lain. Dan itu Hmm. yang pengen aku apa tuju sekarang kayak gitu. Dimana teman-temanku, sahabat-sahabatku, ya pasanganku sendiri, Hmm. apapun butuh apapun, apa keluargaku yang utama ya kan, butuh apapun aku ada di situ. Hmm. Entah waktu, entah uang ya kan, entah apapun itu tenaga, aku ada Support gitu. support. Ya itu. Aku pengen jadi orang yang kayak gitu, gitu. Dan itu yang mau aku tuju sekarang, gitu, di titik tuju sekarang. Dan itu nggak mudah, gitu. Dan Of nggak mudah, course, of itu nggak course. mudah. Jadi dulu itu aku masih mikirin di mana kayak, oh temanku kok bisa beli motor ini ya, gitu. Hmm. Kapan nih bisa beli ini? Di saat aku udah, alhamdulillah udah ada rezeki itu sudah nggak jadi pikiranku lagi, Chef. Ya iya dong, pasti dong. Itu. Jadi sekarang itu di mana ternyata dulu itu aku pernah pernah ini jujur ya dalam hidupku. Nih, apa namanya, iPhone-ku ini ya. Aku itu, ya ini hal kecil aja ya kalau menurut orang-orang di luar atau viewer itu bisa beli dan lain sebagainya itu ya alhamdulillah ya buat mereka ya, Ini atau yang kan belum buat kita. beli ya itu saya doakan bisa bisa membeli. Aku pertama kali beli HP iPhone-ku ini, itu kayak nggak nyangka gitu, Chef. Hmm. Kayak aku tuh dulu kayak, kok bisa ya mereka bisa beli gitu, Hmm. kok bisa menyisihkan uang untuk beli cash kayak gitu loh. Hmm. Kok aku gimana ya caranya aku beli? Aku kayak gitu terus tiap malam kayak Hmm. gitu terus gelisah juga kayak yang lu rasain kayak gitu. Cuman di titik di mana, oh aku ternyata juga bisa gitu. Dan di titik bisa ini aku pengen jauh lebih lagi, jauh lebih lagi. Setiap orang kan pasti puas boleh, ngerasa puas Hmm. boleh, bersyukur, intinya bersyukur. Tapi kita tidak boleh stuck dengan itu aja. Kita pasti ada hal lain lebih yang kita bisa ciptakan. Itu Oh, sih. oke. Benar. Benar ya. Ya, Itulah buat kayak gitu. teman-teman semuanya. Karena
kalau mikir tuntutan itu nggak akan ada habisnya ya. Misal kita udah menikah gitu kan, nanti dituntut punya anak, ya kan. Udah punya anak, nanti anaknya agak gede dikit gitu kan. Oh enggak, anaknya gede dikit gitu terus ditanya sekolahnya di mana? Iya. Tuntutannya sekolahnya anaknya Iya, gitu kan. sekolahnya harus yang bonafit dan lain sebagainya. Nanti anaknya udah dewasa lagi gitu kan, kuliahnya di mana, gengsinya makin naik, harus kuliah di Nah, kampus kayak top gitu. gitu kan. Anaknya udah lulus kuliah ditanyain kapan nikah anaknya gitu kan. Nah, Anaknya terus iya, anaknya udah kehidupan pasti nikah, akan kayak kapan terus punya gitu. cucu gitu. Jadi Terus tuntutan itu nggak akan terus pernah ada habisnya guys. terus Jadi ya tinggal bagaimana kita menyikapinya aja sih. pertama itu, kedua fokus ke diri kalian sendiri Fokus aja. dengan apa yang kita tuju. Benar, fokus Apa ke target kita. target kalian dan selama kalian udah ada kemajuan dan itu udah hal terbaik yang bisa kalian lakukan, itu udah cukup gitu Ya, loh. betul. Dan setidaknya aku pernah dengar peribahasa lagi nih, yang dimana orang yang baik itu adalah orang yang selalu lebih baik daripada hari kemarin. Dan aku mencoba untuk itu. Udah Sama. cukup di situ aja. Itu berarti aku udah maju dari kemarin. Jangan sampai aku hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, hancur daripada hari kemarin. Semangatku harus terus bertambah. Dan kalau misalkan teman-teman tahu di IG ku kan aku pasti kirim story feed yang motivasi dan lain sebagainya, karena ya real aku seneng kayak gitu. Dan selama kalian bisa menyadari kesalahan gitu kan, itu bisa kalian perbaiki. Kalau kalian udah bisa menyadari kesalahan yang kalian perbuat sendiri, itu udah menunjukkan kalau kalian orang baik. Berarti kalian sadar kalau oh ini salahku gitu kan, dan itu bisa kalian perbaiki, dan itu berarti menunjukkan kalian orang baik gitu kan. Nggak perlu yang harus, karena nggak ada manusia yang sepenuhnya baik, itu nggak ada, malaikat dong gitu kan. Iya, betul. Kalau baik banget gitu kan. Jadi ya selama kalian sadar kok kalian salah dan kalian mau minta maaf, kalian bisa memperbaiki, itu udah menunjukkan kalau kalian orang yang baik. Oke, sampai sini aja podcast hari ini gitu kan. Udah 50 menit ya? Iya, sampai ketemu. Oh, penutup. Oh, parfum juga bener. Katanya dibilang nih parfum penjualannya udah bagus, kita nggak pernah promosikan. Saking bagusnya. Itu sampai sering lupa gitu. Iya. Tapi sebelum itu semua, aku ada pesan buat teman-teman semua yang kadang bilang kepintaran itu atau pendidikan itu yang utama. Ya betul ya, pendidikan yang utama. Orang pasti ngejar pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya, titel yang tinggi dan lain sebagainya. Tapi jujur Li, untuk kalian menjalani hidup sebenarnya bukan hanya soal pintar tadi kayak yang aku bilang, dan juga bukan hanya soal uang ya, tapi bagaimana attitude kita, ya kan. Aku selalu mencari teman di mana atau pasangan ya yang attitude-nya itu baik, Chef. Kalau misalkan aku bawa kumpul nih sama orang-orang kaya, dia nggak minder. Kumpul dengan orang-orang yang selevel atau di bawahnya, itu dia tidak merendahkan. Terus aku ajak makan di bintang 5 misalkan gitu, restoran besar, itu dia nggak nggak malu-maluin, dan dia table manner-nya benar, bisa membawa diri benar. Dan dia aku ajak ke warteg atau apa, dia masih bisa kayak gitu ya. Terus dia kumpul sama orang yang pintar, dia bisa nyambung. Dia kumpul sama orang-orang yang bukan nggak begitu pintar ya, yang sederhana dan biasa, dia tidak merendahkan kayak gitu. Intinya sebenarnya tentang attitude. Percuma kalian berpendidikan tinggi tapi minim attitude, karena ya attitude adalah yang utama buat kita semua sebenarnya. Sudah sangat panjang ya. Ini mungkin bisa jadi 2 episode ya. Kebiasaan bercanda jadi bercanda di sini juga, aku malu sendiri. Ya udah, itu aja. Jangan lupa kemana pakai parfum, kan harus membawa diri. Oke, betul. Jadi kita harus selalu tampil wangi kapanpun dan dimanapun dengan varian Fumi. Bener, karena Fumi ini wanginya elegan guys. Jadi kalau kalian bawa ke tempat mewah, dia bisa oke karena wangi elegan. Kalau kalian bawa ke tempat yang biasa-biasa aja atau ke tempat-tempat sederhana gitu ya, itu nggak menunjukkan kalau mesti kayak norak gitu wanginya. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan kayak promo banget. Kalau kalian mau beli aja deh, udah. Singkat padat, kalau kalian penasaran beli aja. Udah. Oke, kalau misalkan mau check out aja udah. Oke, sampai ketemu di segmen selanjutnya di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati.